Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, kita akan mencoba untuk mempraktekkan coding pemrograman bahasa dengan C++ ya, yang membuat persegi dari bintang ya. Baik, sebentar. Buka dulu ya. Nah, ini kasih C++ nya. Nah, ini udah saya siapkan codingnya untuk sintaksisnya. Kita membuat persegi dari bintang. Nah ini seperti biasa, untuk awal kita harus masukkan dulu parameter library yang ada di C++, yaitu dengan perintah pagar include ya. Dalam ini kita pakai yang IOStream. Ada beberapa parameter kalian bisa pelajari isinya apa aja. Nah, untuk kali ini kita pakai IOStream, di mana kita nanti akan ketika menampilkan dan mengeluarkan suatu hasil perintah dengan perintah cout ya. Nah, ini kemudian baris selanjutnya kita menggunakan using namespace standar ya. Ini untuk menghindari supaya nanti ketika kita menggunakan perintah tidak perlu lagi mengetik standar ya. Ini udah disiapkan. Kemudian ini masuk ke parameter utamanya, kita main. Jangan lupa ketika kita akan memulai suatu perintah maka harus menggunakan kurung kerawal pembuka ya. Kita ketik kurung pembuka, kemudian kita tampilkan di sini judulnya, yaitu membuat program persegi bintang ya. Di sini cout artinya kita akan menampilkan atau mencetak kalimat ini ya. Kasih kita aja ya. Membuat judul ya. Membuat judul membuat persegi bintang setelah itu ya. Ini kita halaman judulnya. Kemudian kita tambahkan sini endline ya, endl. Ini adalah end line, artinya kita memutus kepada kalimat ini atau perintah ini, menyelesaikan perintah ini terus mengganti ke baris baru ya. Kalau tidak maka akan menyambung ke berikutnya, tidak akan membuat baris baru. Jadi kalau setiap kita mau mengganti atau berubah ke baris baru harus pakai endl. Kemudian ini bawahnya juga sama ya, cout. Kita buat ini garis di bawah kalimat membuat program tadi ya, hanya untuk pemanis saja ya, kasih baris bawahnya. Kemudian selesai, kita buat baris baru lagi ndl ya, berarti ini baris baru lagi ya. Kemudian baru kita masuk ke inisial, kita membuat variabelnya ya. Di sini kita bentuk suatu variabel namanya besar persegi. Boleh pakai nama lain yang mau jumlah bintang atau jumlah besaran perseginya boleh, atau jumlah nilai bintangnya, boleh pakai huruf, boleh kalimat, boleh kata ya, boleh karakter. Nah, kita buat persegi. Kemudian ini ada I dan J. I ini untuk nanti kita gunakan ketika kita akan mencetak berapa banyak bintangnya yang akan kita print dalam satu baris ya. Jadi berapa kolomnya. Kalau kita buat 7 kolom,
atau 7 bintang, maka tercetak 7 bintang, bintang satu baris itu. Kemudian J ini untuk memasukkan suatu variabel ketika kita akan mengulangi sebanyak sekian baris ya. Kita udah buat 7 bintang, kemudian di bawahnya cetak lagi 7 bintang lagi ya, sampai sekian baris. Tergantung kita mau berapa barisnya, mau disamakan boleh, mau dibedakan boleh. Dalam hal ini kita akan samakan baik jumlah bintangnya maupun jumlah barisnya ya. Yaitu kita masukkan di dalam variabel besar persegi. Karena ini membuat persegi ya. Kemudian pada perintah sintaks berikutnya, nah di sini kita akan meminta untuk menginput berapa sih jumlahnya kita yang mau ya. Kita cetak ya di sini input besar persegi ya, kita tulis saja jumlah besar persegi yang akan dicetak misalnya sebetulnya. Nah ini jangan lupa dikasih penutup yaitu semikolon atau titik bintang. Kemudian si in ini sin ini maksudnya adalah kita mau menginput atau memasukkan. Nah tadi kita mencetak ini meminta untuk menginput. Nah di sini adalah untuk menginputnya ya. Si input berapa jumlahnya, yaitu kita gunakan variabel besar persegi ya. Itu yang tadi kita buat di sini variabelnya besar persegi ya. Nah ini kita masukkan ke sini, maka kita masukkan sejumlah nilai ke dalam variabel besar persegi ini ya. Jangan lupa ini penutupnya pakai tanda semikolon atau titik koma ya. Kemudian kita buat lagi in line. Ini boleh dibuat seperti ini, boleh juga di sini ya. Kalau di sini kita mau tampilkan langsung saja, tidak pakai cout lagi, tapi langsung pakai ini ya, tanda panah ini, kemudian end line. Jangan lupa begini ya, boleh seperti itu. Ini kita hilangkan di sini, atau kita buat lebih lagi di sini ya. Nah, gitu, sama aja ya. Kemudian pada sintaks berikutnya, di sini boleh kita pangkosan logikanya ya. Jadi di sini logikanya ya, for i. Jadi selama i kita masukkan mulai dari angka 1, kita masukkan i-nya 1 ya. Jadi kita masukkan nilai 1 ke dalam variabel i tadi ya, untuk mencetak jumlah bintang tadi. Nah, selama nilai i-nya ini ya lebih kecil atau sama dengan sejumlah besar persegi, maka i-nya akan bertambah terus ya. Artinya nanti i kan bersatu ya. Tapi kita mau bikin besar persegi sebanyak 10. Maka ini akan nambah terus, tambah 1 sampai 10 baru, sampai 10 baru berhenti dia ya. Nah, ini kita maksudnya mencetak sebanyak berapa bintang yang akan kita cetak gitu ya. Kita print. Berikutnya adalah ini kita selesaikan sini, artinya sampai di sini kita nyetak lagi nih, kita perintah lagi ya. Ini kurawal buka, kita buat lagi ya, yaitu untuk barisnya. Tadi kan baru 1 baris ya. Kalau kita memang mau bikinnya berapa baris, maka dibuat lagi ya. Untuk J-nya ini kita sama seperti tadi, kita kasih nilai J-nya 1. Nah, karena kita ingin samakan jumlah bintang maupun jumlah baris bintangnya, maka kita buat variabel yang sama nih, besar persegi ya. Pertama J kita kasih nilai 1 ya, variabel J. Kemudian selama variabel J ini lebih kecil jumlahnya sama dengan sejumlah besar persegi, maka J akan bertambah terus. Nah, ini kan J 1 ya. Kemudian tergantung nanti kita masukkan berapa nih di sini
ini kita masukkan sini nilai biasa persegi. Kalau misalnya kita masukkan 10, maka akan tercetak sebanyak 10 baris. 5 baris. Ya. Begitu bintangnya yang di sini. Kalau kita masukkan tadi di sini besar perseginya 5, maka jumlah bintang yang akan dicetak ini juga 5. Ya, itu logikanya. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa di sini kita buat si outnya, yaitu print outnya. Apa sih yang kita cetak? Yang kita cetak berbentuk bintang ya, berbentuk bintang ini karakternya. Bentuk karakter yang akan dicetak sebanyak besar persegi dan juga sejumlah barisnya sebanyak besar persegi juga. Oke. Baru kita tutup kurung rawal. Ini untuk menutup yang ini ya, kurung rawal yang ini nih. Kemudian ini jangan lupa setelah nyetak satu baris kita pindah baris dengan perintah ini ya, perintah endl ini. Kalau tidak, maka ini akan tidak pindah baris, tapi akan nyambung ke kanan ke baris berikut, ke kolom berikutnya. Terus ini kita tutup untuk menutup yang ini ya, selesai. Kemudian ini kita sudah selesai, return to on, artinya kita kembali ke semula. Jangan lupa ada yang belum selesai, yaitu penutup kurung rawal yang awal ini ya. Nah ini tutup sudah. Nah, selesai sudah. Nah ini kemudian kita debug ya, kita compile, kita buat namanya. Benar usaha kasih buat namanya tadi ya, namanya ini bikin persegi bintang. Kalau baru ini akan minta file baru, namanya kita kasih aja. Setelah kita compile ya tadi ya, boleh kita run, maka kita run akan muncul seperti ini. Atau temukan tombol F10 sama aja ya, F10 kita pencet. Nah ini dia minta input besar persegi tadi yang kita buat ininya, si outnya, si in-nya adalah ini, kita mau bikin berapa, bikin 7, 7 maka akan terbentuk sebanyak 7 bintang dalam 7 baris. Kita enter saja. Nah ini ya, jadi 7 1 2 3 4 5 6 7 itu barisnya 1 2 3 4 5 6 7. Kita ulangi, misalnya kita mau bikin 10 baris ya, tinggal kita isi aja 10 ya, 10 enter, maka akan ada 10 bintang, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Barisnya pun ada 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 10 baris. Ya tadi yang untuk baris baru ya kita pakai ini. Bagaimana kalau kita enggak pakai penutup endline ini, maka tidak akan pindah ke baris baru, tapi akan nyambung ke kolom berikut yang sebelah kanannya. Misalnya contohnya kita hapus ini ya, kita tanpa endline, kita coba ya, 5. Nah dia tidak akan pindah ke baris baru. Sorry tadi belum di compile. Oke, ini ya sudah di compile. Nah dia tidak akan pindah ke baris baru, tapi nyambung ke kanan sini ya, 1 2 3 4 5 7. Harusnya baris pindah baris, dia enggak, karena tidak kita tutup barisnya ke baris baru ini, seperti ini ya. Maka ini diperlukan penutup baris agar pindah ke baris baru. Nah ini ya, ini endline ini ya, kita coba lagi ya, jadi kita buatkan ini penutup baris, nanti kita pindah baris baru. Nah ini ya, 5 misalnya, nah itu pindah baris baru ya.
Oke, mungkin untuk sementara ini dulu. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Ya, nanti kalau sempat kita coba praktekkan lagi. Ya, berarti lagi. Tolong dimengerti, dipahami untuk logikanya ya. Untuk C++ ini selalu ini meminta parameter library, kemudian ada ini parameter utamanya. Ini sintak utamanya di sini, perintah utamanya ya di dalamnya. Setiap perintah utama diawali dengan kurung berawal, baru masuk ke isi perintahnya di sini, dan setiap perintah harus diakhiri dengan tanda semikolon. Ya, ini semikolon, titik koma. Titik koma. Terus kalau setiap pindah baris baru harus pakai line. Boleh di sini di perintah yang baris yang sama dengan tanda kurung persegi ini ya. Boleh di bawahnya, tapi kalau di bawahnya harus diketik lagi si out-nya, si out line seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.